Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Tapi anak-anakku yang saya muliakan, semoga terus mendapatkan semangat untuk belajar. Kita masuk di pengagungan terhadap kitab Allah. Ini termasuk bagian dari pengagungan kepada Allah Ta'ala. Karena kitab Allah semuanya adalah kalamullah. Itu adalah ucapan Allah Ta'ala. Nah, bentuk pengagungan terhadap kitab Allah, yaitu khususnya Al-Quran yang diturunkan untuk kita, itu dengan cara mengimani Al-Quran semuanya, beramal dengannya, membaca dengan sebenar-benar bacaan, dan menjauhkan diri dari meninggalkan Al-Quran. Jadi yang pertama tadi kita sampaikan bahwa mengimani Al-Quran adalah kalamullah, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Maka kita harus betul-betul memperhatikan, mendengar dengan baik. Ya, karena itu adalah ucapan Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Nah, kalau dengan ucapan orang tua saja kita tunduk, mendengar, memperhatikan, apalagi ini dengan ucapan Allah Ta'ala. Maka di sini kemudian ada 4 yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah apa? Mengimani Al-Quran semuanya. Jangan sampai ada satu ayat pun yang kita ingkari. Karena mengingkari satu huruf dari Al-Quran itu kafir. Kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Nah, membaca dengan sebenar-benar bacaan itu apa? Membaca dengan benar huruf-hurufnya, memahami makna-maknanya, kemudian kita mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran mengandung perintah, kita jalankan. Kalau Al-Quran melarang sesuatu, kita tinggalkan. Itu makna membaca dengan sebenar-benar bacaan. Kemudian menjauhkan diri dari meninggalkan Al-Quran. Ya, misalnya tidak pernah membacanya, tidak mengamalkannya. Nah, maka kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, mereka itu orang yang betul-betul mengagungkan terhadap Al-Quran. Ya, pernah satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu diomongi jelek sama seseorang, dikata-katai, padahal dia seorang khalifah. Ya, beliau marah, hampir orang itu dibunuhnya. Tapi oleh penasihatnya, ya, Al-Khur, beliau mengatakan pada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Innallaha ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa arid 'anil jahilin, berilah pemaafan, perintahkan kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang yang ngata-ngatain kamu ini termasuk orang bodoh. Maka sudah, Umar bin Khattab reda kemarahannya, dia duduk kembali, ya. Karena apa? Dihadapkan dengan perintah Al-Quran. Jadi tidak ada ngeyel-ngeyel, tuh nggak ada, khilah-khilah, nggak ada. Nah, ya. Ya, ini diantara contoh pengagungan terhadap Al-Quran. Nah, juga bagaimana kita lihat para sahabat sangat senang membaca Al-Quran. Mereka ulang-ulang ayat-ayat Al-Quran itu. Bahkan sebagian musyrikin itu juga mengagungkan Al-Quran ya. Ketika satu hari Jubair bin Mut'im waktu itu masih kafir radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur 35 sampai 37. Maka beliau katakan, kada qalbi yatira, hampir-hampir hatiku terbang. Dan itulah awal pertama kali
tertanam keimanan dalam hatiku. Nah, maka hendaknya kita yang diberi nikmat oleh Allah, keamanan, kesempatan, ya, hendaknya semangat mempelajari Al-Quran, membaca dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah. Ya, jadi orang yang mengagungkan Allah itu pasti akan mengagungkan perintah dan larangannya. Nah, ya, jadi pengagungan seorang mukmin kepada Allah mengharuskan dia mengagungkan terhadap syariat, perintah dan larangannya, tidak mendahulukan ucapan siapapun terhadap ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, Allah ingatkan di surat Al-Hujurat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, demikian pula ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, ya sudah, itu yang dijalankan. Ya, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, dia punya pilihan lain. Tidak ada. Jadi kita dinasihatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, apa yang diperintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Apa yang dilarang dari kalian, tinggalkan. Ini diantara bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu dipikir-pikir, tidak perlu nanti kalau begini-begini, tidak, sudah. Ini perintah Allah, pasti baik. Pasti akan membawa kebaikan, jalankan. Ini larangan Allah, mesti jelek, mesti merusak, sudah, tinggalkan. Tidak perlu kita timbang-timbang dengan yang lainnya. Ya, apalagi ditimbang dengan perasaan, dengan akal, sudah tidak. Kemudian al-ikhwah, ya, kita masuk di pengagungan terhadap janji Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika Allah Ta'ala mengangkat perjanjian dengan kita, mengikat perjanjian, maka Allah katakan wa'aufu bi ahdillah idza ahadtum. Penuhilah janji Allah ketika kalian berjanji kepada Allah. Jadi ketika kita misalnya mengatakan kalimat syahadat, berarti kita sudah menyatakan Allah satu-satunya sesembahan kita. Maka kita harus melaksanakan semua ibadah hanya kepada Allah. Ketika kita bernadar, kita penuhi nadar kita. Ketika kita melakukan perjanjian, kita tunaikan perjanjian kita. Entah itu perjanjian dengan Allah atau perjanjian dengan manusia. Nah, jadi ini diantara bentuk pengagungan terhadap janji Allah. Ya. Maka apa yang sudah kita janjikan dari kalimat syahadat alla ilaha illallah, kita tunaikan. Karena syahadat itu kan janji kita, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini mengharuskan apa? Pelaksanaannya adalah apa? Melakukan semua peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Kita harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ya, karena ketika kita di alam arwah, kita juga sudah berjanji, alastu birabbikum, bukankah aku adalah sesembahanmu? Kita semua mengatakan, iya, kami menyatakan itu ya Allah. Cuman kebanyakan orang ketika lahir ke dunia lupa, maka diutus Rasul, diturunkan kitab untuk mengingatkan dengan perjanjian tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa, ya, berpijak dari pengagungan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.